Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Dokuiti yang memberi kesempatan saya untuk berbagi wawasan tentang tata kelola tukak diabetik untuk dokter praktisi umum di fasilitas kesehatan primer. Sahabat-sahabat Dokuiti, pertama-tama bila kita berjumpa dengan pasien pengidap tukak diabetik, ya kita identifikasi dulu masalahnya secara lengkap. Jika kita mendapatkan pasien diabetik dengan luka pada kaki disertai keluhan mati rasa, kesemutan, nyeri atau lemas, jangan lupa beri informasi dan informed consent untuk serangkaian tes pendukung yang sangat baik jika dilengkapi. Termasuk diantaranya tes darah selain tes glukosa, jika memungkinkan ada evaluasi hemoglobin A1C misalnya, atau radiologis X-ray pada kaki yang memiliki tukak, atau angiogram, atau juga evaluasi neurologis untuk menilai sensorik serta kekuatan dan tonus otot dari kaki dan tungkai yang bersangkutan. Kemudian kita identifikasi risiko infeksi, karena setiap infeksi di kaki diabetik berpotensi morbiditas komplikatif serius seperti gangren, ya, yang nantinya pun bisa berisiko fatal teramputasi, ya, atau mengalami prosedur amputasi. Setiap kecurigaan infeksi sekunder kaki, ya, seperti infeksi jamur, kutu air, atau athlete's foot, ya, itu harus segera mendapatkan farmakoterapi yang sesuai. Kita harus curiga jika kita dapatkan gejala dan tanda klinis seperti kemerahan, ya, bengkak pada kaki atau tungkainya, nyeri, demam atau keluhan panas dingin yang menurut tuturan pasien, atau rasa lebih hangat, ya, di kaki atau tungkainya, atau dari tukaknya ada cairan kekuningan, ya, yang berbau tidak sedap, ya, itu kita harus takutkan atau waspadai risiko infeksi. Kemudian di identifikasi ini, ya, kita harus lihat, ya, atau bedakan, ya, mana yang superficial, mana yang dalam. Kalau yang superficial itu biasanya jelas tuh gambaran luka merah, luka kuning, luka hitamnya itu jelas, ya. Kalau infeksi dalam, ya, biasanya ukurannya lebih besar, kadang ada demam atau perabaan yang lebih hangat, ya, pada lokalnya, kemudian terpajan, terlihat tulang misalnya, dan ada lesi-lesi satelit, ya, di sekitar dari tukak utamanya. Kemudian kita juga identifikasi deformitas kaki, ya, karena pada kaki diabetik, ya, ada namanya kaki Charcot, ya, yaitu akibat neuropati terjadi atrofi otot-otot pelantar kaki sehingga permukaan pelantar menjadi cekung dan jari-jari berbentuk seperti cakar, ya. Di bawah kulit, ya, terutama di pelantar, ya, bantalan lemak yang biasanya ada di bawah atau melandasi kaput metatarsal, ya, menjadi terdorong pindah ke anterior sehingga tonjolan kaput metatarsal itu sangat dekat, ya, dengan kulit, ya. Kalau tergesek-gesek itu berisiko terjadinya luka atau tukak. Kemudian sahabat-sahabat Dokuiti, ya, ini adalah algoritma kaki diabetik, ya. Dari bagian ini kita lihat, ya, apapun etiologinya, baik iskemik, ya, dengan ankle brachial index kurang dari 0,8, ya, ataupun neuropatik, ya, dengan ankle brachial index baik, ya, di atas 0,9, ya, semua pasti harus menjalani, ya, prosedur debridement, ya. Bedanya adalah jika jenis tukaknya iskemik, ya, stabil, ya, maka kelolanya tidak agresif, ya, non agresif. Sedangkan kalau dia non iskemik, ya, neuropatik, debridement dan kelolanya lebih agresif, ya, dengan debridement
tajam ya, yang konvensional ya. Kemudian ini adalah klasifikasi Wagner untuk menilai tukak diabetik ya. Di sini ada 5 derajat ya. Derajat pertama tidak ada tukaknya ya, dalam arti lesinya belum menjadi tukak, atau sebaliknya sudah menyembuh dari tukak sebelumnya ya. Derajat 2 superficial ya, sebatas di epidermis dan dermis. Derajat 3 ya sudah melewati dermis sampai ke subkutis. Di situ dapat terlihat terpajan tulang, tendon, ligamen atau kapsul sendi ya. Kemudian derajat 3 ada keterlibatan proses pada tulang ya, berupa abses, osteomielitis atau osteitis ya. Derajat 4 itu sudah terjadi gangren ya, nekrotik, kehitaman ya, tapi sebatas di jari-jari. Dan derajat 5 gangren sudah meluas sampai ke sebagian atau bahkan seluruh dari kakinya, sehingga berisiko nanti mau tidak mau harus difikirkan untuk amputasi. Kemudian, sahabat-sahabat Dokuiti, ini adalah algoritma kelola luka sesuai klasifikasi Wagner ya. Untuk derajat 0 ya, yang penting adalah hanya kelola kalus ya, dan adaptasi dari alas kaki ya, memberikan bantalan proteksi misalnya. Untuk derajat 1 yang superficial ya, pengelolaannya ya setelah debridement yang bisa kita lakukan balutan non-oklusif ya. Tujuannya untuk menjaga hidrasi dan aerasi yang baik ya. Kemudian evaluasi setiap minggu ya untuk balutan non-oklusif. Di daerah plantar ya, jika tukaknya ada di daerah plantar ya, maka bisa kita berikan dressing dengan kasa lembab ya, sekalian sebagai padding ya. Kemudian untuk derajat 2 yang sudah melewati kutis ya sampai ke subkutis, pertama-tama kita siapkan juga X-ray ya, untuk kita menapis kemungkinan osteomielitis ada atau bisa kita singkirkan. Kemudian adaptasi dari kebiasaan bertumpu ya atau non-weight bearing. Konsultasi kepada ahli bedah ya untuk kemungkinan tutup defek ya, karena tukaknya dalam ya. Jika tukak di dorsal, dapat dilakukan pembalutan yang sifatnya oklusif untuk proteksi terhadap invasi mikroba ya. Bila tukaknya ada di plantar ya, itu tergantung situasi ya. Bisa dengan kasa lembab ya untuk padding ya, bila kering bisa dengan hydrogel ya, bila tukaknya produktif ya bisa dengan alginat ya, atau dengan foam ya. Kemudian sahabat Dokuiti ya, untuk derajat 3 ya, X-ray ya kita siapkan ya untuk mengevaluasi kemungkinan osteomielitis ya, atau keterlibatan tulang ya. Bila tukaknya ada di dorsal ya, dikelola dengan debridement dan pembalutan yang sifatnya non-oklusif. Untuk di daerah plantar ya sama seperti tadi ya, tergantung situasi kondisinya ya, dari tukaknya. Untuk derajat 4 dan 5 itu sudah tidak ada kata lain lagi, kita harus konsultasikan ke ahli bedah untuk kemungkinan intervensi yang lebih tinggi. Kemudian sahabat-sahabat Dokuiti ya, kita masuk ke identifikasi jenis luka ya. Ada yang namanya sistem klasifikasi red, yellow, and black system ya, yang lazim digunakan untuk mengevaluasi luka, menilai prognosis kesembuhan, dan mengembangkan rencana kelola perawatan luka yang efektif ya. Luka merah seperti di gambar ya, itu artinya luka atau tukak mengalami fase penyembuhan yang lengkap dan normal. Ada terbentuk jaringan granulasi di dasar luka yang awalnya pasti berwarna merah muda, tapi semakin lama bertumbuh kembang warnanya menjadi merah segar ya, seperti daging ya. Kalau di textbook dikatakan BV red ya. Kemudian luka kuning ya seperti di gambar ya, itu dicirikan khas adanya slough ya, yang warna putih kekuningan itu ya,
yaitu deposisi fibrin ampas proses penyembuhan dan proses inflamasi. Ya. SLAF ini adalah jaringan avaskuler lunak, ya, jaringan nekrosis lunak, dan ini ya bila dibiarkan ini berisiko jadi media yang baik untuk tumbuh kembang bakteri di situ. Jadi harus dibuang. Kemudian luka hitam ya seperti di gambar itu adalah nekrosis jaringan ya. Jadi hitamnya ya selain warna ya dari lainnya biasanya kering, keras, kaku dan mungkin lebih ciut kisut ya dimensinya. Kemudian sahabat-sahabat Docwity ya, saat kita akan melakukan sebuah prosedur ya tentu kita harus siapkan dulu bahan habis pakai dan instrumen ya. Untuk bahan habis pakai yang disiapkan ya kita siapkan natrium klorida 0,9% ya sebagai larutan untuk pencuci ya. Kemudian bisa kita siapkan juga antiseptik yang bersesuaian yang kita mau pakai apa. Kemudian untuk pengelolaan pembalutan konvensional biasanya kita siapkan tule, kasa steril dalam jumlah banyak ya, kasa gulung dan perban elastik. Bila di fasilitas kesehatan Anda memungkinkan untuk pengelolaan dengan balutan modern, ya itu kita siapkan juga. Dan terakhir, siapkan 2 set sarung tangan non steril untuk buka balut dan yang steril untuk kita melakukan tindakannya. Kemudian untuk instrumen medis ya, basic set untuk perawatan luka itu tidak perlu banyak dan lengkap ya. Cukup 1 cawan nirbacken ya untuk wadah serbaguna, 2 cawan bundar untuk antiseptikum dan larutan natrium chloride 0,9% buat pencuci, 1 gunting, biasanya kalau di basic set itu gunting benang, 1 pinset jaringan, 1 pinset anatomi, 1 klem hemostat Kelly untuk antisipasi kalau ada perdarahan, dan 1 berkas kain duk steril. Nah, sahabat-sahabat Docwity, ya prosedur pertama dari debridement ya pasti adalah antisepsis ya untuk menangkal kontaminasi atau desinfeksi ya atau mencegah infeksi. Dari sekian banyak substansi antiseptikum dan desinfektan, tidak semua cocok untuk jaringan ya. Ada yang menyebabkan alergi, ada yang toksik terhadap jaringan, sehingga buat kami ya orang-orang yang berkecimpung di bidang bedah ya, antisepsis dan desinfeksi yang paling mudah, efektif ya, itu adalah pencucian dengan air mengalir atau semprotan ya dengan volume sebanyak-banyaknya ya. Jadi itu perlunya larutan salin natrium chloride 0,9% dalam volume yang banyak kita semprotkan di luka. Karena kalau kita ingat ya, ada yang namanya konsentrasi minimal untuk bisa menyebabkan infeksi, yaitu 10⁵ per mililiter cairan tubuh atau 10⁵ per cm kubik jaringan ya. Bila jumlah bakterinya di bawah itu tidak akan terjadi infeksi. Nah, pencucian semprot dalam volume yang banyak itu nanti akan mengencerkan ya, seperti dihempaskan lah tuh bakterianya oleh air bah atau tsunami ya, sehingga jumlah koloninya pasti nanti akan berkurang. Nah, itu adalah yang lazim disebut ya di bidang bedah sebagai dilution is the solution for pollution ya. Jadi cuci ya, semprot dengan volume yang banyak. Kemudian ya, sekarang kita masuk ke debridement lukanya ya. Kalau luka hitam, gunting buang semua jaringan nekrotik ya yang hitam, keras, kering, kaku ya dengan debridement tajam konservatif. Bila debridement tajam tidak optimal, bisa kita pertimbangkan produk enzim litik ya seperti kolagenase atau metode hidroterapi dengan whirlpool atau pulsatil lavage ya. Terkait kondisi suplai darah yang tidak memadai ya seperti tadi di bagan ya, pada kondisi iskemik, bila tukak sudah bebas gangren dan tidak terinfeksi,
Tidak perlu kita debridement terlalu agresif ya, cukup jaga agar tetap bersih dan kering. Perban elastik diaplikasikan untuk membantu aliran perfusi, untuk imobilisasi dan untuk proteksi. Untuk kondisi ada gangren pada jari atau kaki, maka pengidap diinform konsen untuk diarahkan berkonsultasi ke ahli bedah. Untuk luka kuning ya, sama ya, bersihkan luka, gunting buang lapisan kuningnya, slough-nya ya. Untuk pengelolaan gunting buang slough yang tidak optimal, bisa kita pikirkan ya dengan metode debridement hydrotherapy dengan whirlpool, pulsatil lavas atau ultrasonik ya. Kemudian tutup luka dengan balutan tahan lembab ya, seperti hydrogel atau balutan busa atau kasa steril lembab ya. Dan perban elastik diaplikasikan ya untuk tujuan yang sama, membantu alir perfusi, membantu imobilisasi dan proteksi. Untuk luka merah, ya, bila jaringan granulasi belum optimal rata dengan permukaan kulit sekitar, bisa dilakukan penetesan antiseptikum yang mengandung preparat besi untuk merangsang granulasi. Saya tidak sebut merek ya, tapi tadi digambar ya secara sekilas ya, botolnya dengan warnanya, ya Anda mungkin bisa menebak ya. Tutupi luka, jaga agar tetap lembab, bersih dan terlindung dari trauma. Gunakan pembalutan transparan di atas kain kasa steril yang dilembabkan, atau gunakan balutan modern seperti hydrogel untuk memfasilitasi kelembaban, ya. Busa atau hidrokoloid untuk mengisolasi dan melindungi luka granulasi. Perban elastik juga diaplikasikan untuk membantu alir perfusi, imobilisasi, dan proteksi. Nah, sahabat-sahabat Docquity, sekarang kita masuk sedikit ke modern dressing, ya. Ada yang namanya occlusive dan non-occlusive dressing. Balutan occlusive artinya tidak memungkinkan udara atau kelembapan masuk atau keluar. Ya. Kalau yang semi-occlusive, ya, itu bersifat permeable, artinya masih memungkinkan aerasi, ya, udara bisa masuk keluar, tetapi kedap air sehingga melindungi luka dari cairan. Ya. Balutan non-occlusive yang tadi kita sempat singgung, itu digunakan untuk luka atau tukak yang sifatnya superficial. Hydrogel digunakan untuk luka atau tukak yang kering karena dia mengandung 90% air dalam basis gel. Hydrogel sendiri banyak bentuknya. Ada yang amorf ya, gel yang di dalam kemasan tabung atau botol semprot. Ada yang impregnated atau difabricated dalam kasa atau plaster. Ada yang dibentuk sebagai lembaran. Kemudian ada modern dressing yang namanya kalsium alginat. Ini untuk luka atau tukak yang basah atau produktif atau yang berdarah-darah. Saat diaplikasikan, ion kalsium dari alginat nanti akan bertukar dengan ion natrium dari cairan luka. Sehingga cairan di luka ikut ion natrium tertarik ke balutannya. Jadi balutannya larut menjadi gel, lukanya menjadi lebih kering atau berkurang produksinya. Pada luka berslough yang sekelilingnya eksudatif, ya, balutan alginat ini memberikan suasana penutupan yang lembab, mencegah luka menjadi kering. Ya. Dressing ini dapat dibiarkan sampai seminggu, kecuali jika jenuh harus diganti. Kemudian ada balutan busa atau foam dressing. Ya. Ini untuk menjaga lingkungan luka lembab dan memberi bantalan pelindung untuk luka dan area sekitarnya dari trauma tambahan. Ya. Ke area kontak balutan itu tidak lengket, ya, tidak licin sehingga gampang dilepas. Lapisan luar hidrofobik, ya, jadi tidak akan berisiko terkontaminasi dari cairan atau benda-benda cair yang mungkin mengandung mikroba. Ya. Beberapa foam dressing itu sudah diresapi dengan agen seperti preparat silver atau madu manuka atau yodium. Inilah contoh balutan dressing ya, dengan kegunaannya sesuai tipe dari tukaknya. Ya, sudah tadi kita singgung ya. Dan bila di fasilitas kesehatan Anda sangat terbatas, maka saya sangat merekomendasikan
pemakaian topikal madu murni ya untuk sebagai topikal pada pengelolaan luka atau tukak diabetik ya. Jadi ini sudah berdasarkan kedokteran berbasis bukti bahwa madu murni dengan sifat osmolalitasnya yang tinggi, pH-nya yang sesuai, dia mempunyai efek bakterisid ya, dan bisa merangsang epitelialisasi lebih cepat dibandingkan normalnya yang 1 mm tepi per hari. Dengan syarat setelah dibalur madu murni, pembalutannya harus dengan kasa kering supaya kepekatannya tidak berkurang. Kemudian pemantauan pasca tindakan debridement tidak ada patokan baku berapa hari ya, karena tergantung kondisi balutannya jenuh atau tidak, kondisi lukanya, misalnya infeksi ya, atau tergantung hal lain, misalnya BPJS-nya tidak akan menjamin tiap hari untuk bisa dilakukan tindakan misalnya. Dan edukasi adalah hal yang penting ya. Jadi untuk kasus-kasus dengan kaki diabetik ya, pasien dimotivasi untuk cek teratur dan jaga kadar gula darahnya, menyesuaikan alas kaki agar berpelindung dan bisa mengurangi tekanan area tonjol tulang dengan padding, rutin mencuci, mengeringkan dan melembabkan kaki, berolahraga kaki rutin ya untuk melancarkan sirkulasi dan menjaga perfusi. Dan pada pasien dengan kaki Charcot ya, kita edukasi dan memotivasi untuk imobilisasi dan ubah cara tumpuк kaki ya, atau harus penyesuaian kebiasaan dengan tongkat atau kursi roda. Ya, sahabat-sahabat Dokwiti, demikianlah berbagi wawasan saya mengenai tata kelola tukak diabetik untuk dokter praktisi umum di fasilitas kesehatan primer. Semoga ini bisa menyegarkan lagi wawasan yang dulu pernah kita dapat ya, atau mungkin menambah pengetahuan baru untuk dimanfaatkan praktis dalam menolong pasien-pasien tukak diabetik kita sehari-hari. Akhir kata, terima kasih atas atensi dan animonya. Terima kasih untuk Dokwiti yang sudah mengundang saya untuk berbagi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi ini dengan topik yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.